Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal beberapa bidang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Sahabat semua, diskusi saat ini berkisar tentang konsep hukum. Penjabaran berkaitan dengan pemahaman tentang ilmu hukum yang keberadaannya harus dapat mengembangkan dan menetapkan istilah, arti, dan batasan makna secara tajam dan sejelas mungkin dalam suatu rumusan definisi. Arti dan istilah yang dipergunakan harus konsisten guna memudahkan penataan, pemahaman, dan penguasaan atas persoalan yang dihadapi. Sahabat semua, mari kita coba dudukan persoalan sehingga kita memiliki pemahaman awal yang memadai tentang konsep hukum. Pemahaman awal ini selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan untuk pemahaman lebih mendalam. Untuk maksud tersebut, kita akan mendapat bantuan inspirasi dan komparasi dari referensi sebagai berikut. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakuku gembelengan, wakun rimpang sekane dadi salatar, wakun rimpang sekane dadi salatar. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Perhatikan pernyataan bersumber B. Arif Sidarta. 1. Di dalam setiap ilmu selalu terbentuk berbagai konsep atau pengertian yang diungkapkan dengan suatu istilah atau kombinasi beberapa istilah. Konsep dapat berupa satu perkataan atau beberapa perkataan. Pada umumnya akan dipilih perkataan dari bahasa sehari-hari, atau bahasa yang sudah tidak digunakan sehari-hari sebagaimana bahasa Latin dan bahasa Jawa kuno. 2. Setiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya secara tajam dan sejelas mungkin dalam suatu rumusan definisi. Istilah dan arti yang disepakati harus dipergunakan secara konsisten. Hal ini dimaksudkan terutama untuk memudahkan dalam penataan, pemahaman, dan penguasaan atas objek yang dihadapi. 3. Konsep harus merupakan susunan bangunan pengetahuan tertentu yang mewujudkan sistem secara rasional dapat dipahami, memudahkan, dan memproduktifkan komunikasi. Konsep yang terdefinisi secara cermat dan maknanya tidak berubah-ubah akan memudahkan berlangsungnya dialog lintas bidang studi. 4. Di dalam hukum terbentuk berbagai pengertian atau konsep untuk menyusun secara sistematis fakta-fakta mengenai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum menjadi suatu kesatuan. Konsep dalam bidang hukum disebut konsep yuridis, yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang dipergunakan untuk memahami suatu aturan hukum tertentu. Contoh beberapa konsep dasar atau konsep inti di dalam hukum adalah konsep hak, kewajiban, perjanjian, perikatan, sah, kebatalan, undang-undang, perseroan terbatas, yayasan, jual beli, jaminan, perkawinan, delik, peradilan, pencurian, dan vonis. Perhatikan pernyataan bersumber Sacipto Raharjo. 1. Contoh rasionalitas bangunan konsep hak. A. Dilekatkan kepada seseorang yang disebut pemilik atau subjek dari hak. B. Tertuju kepada orang lain yang menjadi pemegang kewajiban. C. Antara hak dan kewajiban memiliki hubungan korelatif. D. Hak yang dimiliki seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. D. Melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan sesuatu yang disebut objek dari hak. E. Setiap hak memiliki titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak. 2. Contoh rasionalitas bangunan konsep kewajiban. A.
Dinamakan kewajiban publik berarti berkorelasi dengan hak-hak publik sebagaimana kewajiban mematuhi hukum pidana. B. Dinamakan kewajiban perdata berarti berkorelasi dengan hak-hak perdata sebagaimana kewajiban yang timbul dari perjanjian. C. Dinamakan kewajiban universal berarti ditujukan kepada semua warga negara sebagaimana kewajiban yang timbul dari undang-undang. D. Dinamakan kewajiban umum berarti ditujukan kepada segolongan orang sebagaimana orang asing. E. Dinamakan kewajiban khusus berarti ditujukan kepada bidang hukum tertentu, sebagaimana kewajiban dalam hukum perjanjian. 3. Contoh rasionalitas bangunan konsep kepemilikan. A. Mempunyai hak untuk memiliki barangnya. B. Mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimiliki. C. Mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak, atau mengalihkan barang yang dimiliki. D. Mempunyai ciri tidak mengenal jangka waktu. Perhatikan pernyataan bersumber Ahmad Ali. Pengertian khas hukum tentang istilah-istilah hukum selaras dengan karakteristik hukum yang memiliki keunikan tersendiri. Hukum menyangkut nasib dan kepuasan orang banyak. Oleh karenanya, istilah hukum seyogyanya tidak bermakna ganda dan abstrak yang dapat berakibat melahirkan ketidakadilan dalam putusan hukum. Pengertian-pengertian dasar hukum bersifat universal dalam arti tidak terikat pada suatu hukum positif tertentu. Sahabat semua, apabila kita perhatikan beberapa pernyataan di atas, seyogyanya kita memiliki ikhtiar pemahaman tentang kompleksitas konsep hukum. Pemahaman tentang konsep hukum berarti mempelajari hukum dalam konteks mengembangkan dan menetapkan istilah, arti, dan batasan makna secara tajam dan sejelas mungkin dalam suatu rumusan definisi. Konsep hukum atau konsep yuridis harus mewujudkan sistem yang secara rasional dapat dipahami, memudahkan, dan memproduktifkan komunikasi. Sahabat semua, pembelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa pemahaman tentang konsep hukum diharapkan semakin jelas. Konsep hukum sebagai bagian dari ilmu hukum secara kritis dan kreatif membantu menjelaskan tentang hukum dari sudut pandang tertentu. Melalui bantuan konsep hukum, maka pemahaman tentang hukum diharapkan semakin lengkap. Sahabat semua, mari kita terus berupaya melanjutkan proses pemahaman secara mendalam tentang konsep hukum, sehingga kita boleh mendapatkan pemahaman yang semakin utuh dan berbobot.